pekerjaan itu juga harus dikerjakan. Jadi A ini tertinggi, baru ini. Itu urutannya ya. Oke, nomor dua. Nah, nomor dua ini saya kira tidak ada masalah ya. Cuman saya khawatir ada dua opsi yang mengganggu, ya. Ada dua opsi yang mengganggu. Oke, tadi ya banyak yang A ya, yang Japri terakhir tadi, tapi di atas banyak yang B. Nomor satu. Silakan nomor dua. Nomor dua feeling saya ada di opsi A dan B kemungkinan teman-teman. Kalau ini sudah jelas tidak, ya jelas tidak. Kemungkinan di sini dan di sini. Apa itu bedanya? Maksudnya apa? Oke, coba saya cek. Siapa teman-teman? Ya, B ya, betul kan? B sama A. B sama A. Banyak sekali. B sama A rata ya, imbang. Oke, coba di mana perbedaannya di sini? Oke, staf seorang pemilik usaha mikro datang mendaftarkan diri, namun ia tidak memiliki persyaratan. Kalau melihat kejadian yang seperti ini, bagaimana? Sebetulnya ini hanya permainan sebuah kata. Kata menolak dengan memintanya kembali itu maknanya beda. Ini pesan secara tersirat itu muncul suatu komunikasi yang sangat tinggi. Beda dengan kata menolak, begitu ya? Menolak, apalagi menolak dengan mantap tanpa menjelaskan alasan. Jadi kalau kita nggak tahu bahwa ini ada pembeda makna secara tersirat, maka kita akan terjebak di jawaban-jawaban lain yang mirip ya. Nah, sekarang masalahnya antara A dan B. Menjelaskan secara rinci persyaratan yang harus dibawa atau meminta kembali dengan membawa persyaratan yang lengkap. Ini dilema kalau kita menjawab A, di sini ada usaha secara aktif untuk menjelaskan secara rinci, padahal di B ini menjelaskan secara rinci ini kenapa dia tidak tertinggi. Ini poinnya 4, ini poinnya 5. Karena di sini butuh waktu yang sangat lama, ya, butuh waktu yang sangat lama. Sementara sebetulnya dia sudah membawa banyak persyaratan, tapi ada yang kurang gitu aja. Jadi bukan menjelaskan secara rinci, tapi memintanya kembali dengan membawa persyaratan yang lengkap. Ini ada poin ini dan ada tambahan. Kalau yang di B hanya ini saja. Sehingga poin yang lebih tinggi itu A. Hati-hati ya. Antara A dan C itu kadang-kadang kita ragu ya. Di sini A dan B ya, mayoritas A dan B, tapi rata. Rata A dan B rata. Oke ya. Di jawaban seperti ini A. Oke, nomor tiga. Nomor tiga ini juga lumayan sulit. Jadi soal-soal ini soal-soal nyata, soal-soal yang real keluar ya di tahun 2021. Coba, silakan. Ini relatif baru soal-soalnya. Saya belum pernah memberikan soal ini. Ya, silakan saya terus nomor tiga. Kira-kira apa? Feeling saya, eh, teman-teman akan banyak terjebak di C, A, ya, C dan A kemungkinan akan banyak di sini menjawab ini. Coba, saya ingin cek. Nah, betul ya, A, C. Saya bisa membayangkan bahwa peserta kalau tidak paham arahnya kemana soal ini, maka akan banyak terjebak di C dan A. Dan mayoritas betul C dan A terbanyak. Bahkan E hanya sangat sedikit. E-nya Mbak Yanti, Mbak Nur Hidayatul, ya bagus sekali ini yang jawab E. Hanya sedikit, hanya dua orang dari 40-an tadi yang jawab antara C dan A. Imbang antara C dan A, 40-an orang, tapi yang jawab E hanya dua. Yang paling betul itu E. E. Ini poin yang tertinggi di sini. Kenapa posisinya di E yang tertinggi? Coba kita pahami. Di sini ada kata tiba-tiba.
membatalkan rencana keberangkatan tim dan sudah dijelaskan alasannya bagi Anda kurang jelas. Sementara agenda itu sangat penting. Harusnya teman-teman yang jawab C atau A itu paham bahwa ini sudah menjadi sebuah fakta informasi yang jelas. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, berarti sudah jelas bahwa alasannya membatalkan bukan alasan yang logis dan bisa diterima. Begitu. Kecuali kalau nggak ada ini, maka menanyakan alasan yang jelas itu betul. Begitu. Karena alasan yang bagi Anda kurang jelas dan bertolak belakang dengan kepentingan yang sangat penting. Begitu. Sehingga bekerja dengan tuntas merupakan aspek sebagai seorang anggota tim untuk diingatkan, memintanya untuk fokus. Ayo rek, gak jelas gitu loh, gak terlalu penting gitu loh alasannya. Coba ayo fokus kerjaan kita penting sekali nih. Tanggung jawab kita bagaimana? Itu maksudnya ya. Oke, jadi ini yang tertinggi. Memintanya untuk fokus menyelesaikannya. Poin yang kedua kira-kira yang mana? Andai kan nggak ada. Seringkali soal itu menjadi lebih hot, lebih sulit ketika poin tertinggi dihilangkan. Sehingga kita dianggap poin 4 menjadi poin yang tertinggi di opsi A sampai E. Kadang-kadang poin 5 sengaja dihilangkan, alias sikap yang terbaik sengaja tidak dimunculkan di dalam 5 opsi itu, sehingga kita harus memilih opsi yang lumayan paling baik. Nah, begitu. Artinya, kalau E kita jawab poin tertinggi, maka nuansa opsi yang masih identik sama dengan E adalah A. Identik sama. Iya. Jadi gimana caranya? Teman kita itu harus profesional, harus tanggung jawab. Habis meminta level yang lebih sopan, menegur. Begitu. Jadi level yang soal opsi yang masih dalam nuansa sama. Begitu. Ketegasan. Baru di sini. Oke ya? Begitu. Oke ya? Nomor 4. Nah, silakan nomor 4. Tadi yang betul hanya beberapa ya. Oh, banyak ternyata yang di bawah. Ada Mbak Rina, ada Mas Ahmad, ada Mas Wad. Ya. Hanya 4 yang, 5 yang betul ya. Oke, sekarang nomor 4. Silakan. Menarik kalau belajar tes karakter jika soal-soalnya itu hot. Ini soal nyata ya, teman-teman. Ini soal nyata, curhatan dari teman-teman yang saya cari apa sumber-sumber soal-soal yang beda. Depan soal-soal yang lama tetap akan saya sampaikan kembali ya. Karena soal yang lama kita juga bagus-bagus. Kalau teman-teman ingin segera belajar, buka aja di deskripsi grup ya. Banyak sekali soal-soalnya. Oke, cukup. Nomor 4. Kalau saya boleh duga, sebelum saya buka bacaannya, sebelum saya buka jawabannya, kira-kira di mana ini teman-teman terjebak ya? Saya suka menebak-nebak. Semakin kita bisa menebak pikiran orang, berarti kita semakin eh, pandai dalam mengendalikan diri kita. Artinya idealisme kita bisa kita hindari. Seringkali kan kita terbawa idealis, akhirnya idealis yang sama-sama dengan yang lain. Idealnya begini, yang lain akhirnya ikut-ikutan begitu. Oke, coba. Anda sebagai atasan sudah mencoba berpikir memandang bahwa masalah yang terjadi yang mempengaruhi kinerja tersebut dipandang dengan cara objektif dan menganalisis. Nah, poinnya di sini. Anda sebagai atasan, ya, Anda sebagai pemimpin, pemimpin, ya, sebagai manajer. Kira-kira di mana? Meminta masukan, meminta berarti nah, kalau ini menurut saya nggak ada ya. Feeling saya semuanya akan memilih A. Feeling saya sih, mayoritas mungkin 90% milih A. Kenapa satu opsinya di A? Kenapa opsi di A kalau kuncinya ditaruh di A itu cenderung peserta itu mayoritas benar? Karena peserta yang membaca otaknya itu sudah kena di awal, apalagi panjang.
Opsi A opsinya panjang, bagus isinya, terus kuncinya ditaruh di A. Nah, ini ya. Jadi tertinggi di sini. Kalau saya buka, saya yakin ini 80% jawab A. Oh, enggak ternyata. Oh iya, betul. A ya. A, mayoritas A ya. 80%. C hanya sebagian. Oke, kenapa bisa sampai ada yang kena C? Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap kebijakan yang akan diambil. Coba pahami eh, sikap seorang pemimpin yang luar biasa, apapun masalahnya, walaupun itu ada yang salah dengan anggotanya, tetap supaya masalahnya bisa objektif. Objektif itu artinya begini, dari 3 orang yang bersalah, supaya objektif, meminta masukan dari banyak orang, sehingga informasinya sesuai dengan data yang objektif. Begitu. Jadi meminta masukan, bukan langsung memutuskan. Kalau yang C itu kan memutuskan langsung. Meminta mereka untuk berpartisipasi aktif lebih lagi dan patuh. Iya, artinya kita tidak apa melihat ada kata-kata ini. Jadi gimana caranya menyelesaikan masalah secara objektif? Ya kita terima dari banyak masukan, terus kita revisi dikit-dikit gitu. Terus di sini ada poin yang sangat aktif, mengajak mengimplementasikan. Mengajak dengan menyuruh patuh itu berbeda. Lebih apa? Komunikatif yang A. Begitu ya? 5. Oke. Kemudian poin yang kedua bagaimana? Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan, meminta masukan dari mereka, membuat keputusan mereka agar baik. Nah, ini tetap poinnya di sini. Nuansanya tetap sama. Oke ya, baru di sini. Oke, nomor 5. Silakan. 5. Nah, ini 5 ini hati-hati ya. 5 ini agak-agak mirip dengan pola-pola soal yang sering beredar ya. Tapi dibuat nuansa yang berbeda. Kira-kira bahasanya di mana ini? Yang pas untuk seseorang yang berkarakter yang sangat tinggi jika menemukan kondisi seperti ini. Oke, coba. Saya mungkin akan banyak yang memilih B juga ya. B mungkin itu jawaban yang paling realistis ya mungkin. Iya, betul B ya, banyak ya. Mbak Lintang B, Mbak Mas Maulana B, Mas Dwi Sanjaya B, Mbak Daima B, Mbak Yanti B, Mbak Sahja B, Mbak Mas Himawan B, Mbak Lailatul Mufidah B, Mas Sihan B. Banyak sekali B. Sesuai dugaan saya, banyak yang akan menjawab B. Coba, kalau Anda jadi orang yang menerobos, kira-kira komunikatif yang paling enak untuk diikuti yang mana? Apakah A atau B? Mendekati dan menanyakan ada keperluan apa dengan bahasa yang sopan. Mengarahkan siswa tersebut ke jalur antrian karena semuanya harus mengantri. Kira-kira yang mana? Puncak karakter yang tertinggi dan pelayanan kepada masyarakat. Selama itu belum kredit banget, belum membuat masalah yang berat, tetap komunikasi yang jadi tindakan awal. Andaikan panjenengan menjadi orang tersebut, maka akan lebih senang ditanya dulu, didekati, tapi dengan bahasa yang baik. Harapannya dia paham nanti, jadi arahnya juga arah untuk antri juga begitu. Jadi mengarahkan siswa tersebut ke jalur antrian karena semuanya harus mengantri. Iya, betul. Tapi yang pertama dilakukan, yang terbaik adalah mendekatinya, menanyakan keperluan apa dengan bahasa yang sopan. Jadi ini yang nomor 1, baru ini ya.
Nah, hati-hati. Ini pernah ya, pernah soal keluar yang model kayak begini. Jadi ada nggak yang jawab A? Oh, ada ya. Mbak Rika, Mbak Sylvia, Mbak Rina, Mas Raga Mardika, Mas Ahmad Fahrul, Mbak Latiful, ya. Banyak yang jawab A juga ya. Rata antara A dan B imbang. Banyak yang A kayaknya. Oke, jadi jawaban tertingginya A. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau kita kembalikan keadaan seperti itu, tetap komunikasi di awal. Bukan berarti langsung nyuruh langsung tanpa ada komunikasi sama sekali, tidak. Tapi tetap A itu yang dilakukan pertama kali. Gitu ya. Oke, nomor 6. Silakan nomor 6. Nomor 6. Nah, ini. Ini sulit ini. Saya yakin banyak yang terjebak juga. Kemungkinan separuh-separuh ini. Bayangkan kalau kejadian ini terjadi di lapangan, terjadi di kantor kita, terjadi di ruangan kerjaan kita. Apa yang kita lakukan? Lepaskan ujian. Kondisi seperti ini gimana? Yang terbaik. Yang terbaik. Kira-kira bagaimana? Apakah di sini ada informasi bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu sangat urgent dan harus selesai dalam waktu beberapa menit? Apakah ada di situ? Tidak ada. Satu. Apakah ada di sini keterangan bahwa atasan memanggil kita itu sangat penting? Tiba-tiba, nah, atasan saya memanggil dan meminta saya segera. Kata-kata segera ini merupakan suatu kata petunjuk bahwa itu penting. Maka poin dari jawabannya adalah tinggalkan pekerjaan itu. Tinggalkan. Jadi nuansanya harus siap mengikuti atasan itu. Nah, cuman bahasanya mana yang bahasa paling tinggi levelnya? Coba saya cek kuncinya. Kuncinya apa? Jawaban teman-teman. Nah, D dan A ya. Ada yang D, ada yang A, tapi mayoritas lebih banyak D teman-teman jawabnya ya. Tapi banyak sekali yang A juga ya. Oke, ya kita cek yang A. Menyelesaikan pekerjaan saya ini sudah bertolak belakang dengan kesimpulan dari saya tadi, analisa saya. Sudah bertolak belakang. Jadi kalau Anda jawab A dengan jawab D, itu sudah bertolak belakang, hancur ini nilai. Kalau punya di A, D-nya hancur nilai pasti. Kalau punya D, A-nya pasti hancur. Karena bertolak belakang nuansanya. Beda dengan nuansa ini. Itu dalam satu nuansa, pasti 543. Begitu. Tahu ya maksud saya? Jadi jangan sampai kita ambil resiko, teman-teman. Jangan sampai kita ambil resiko. Biasanya, saelele seringkali kata mirip itu adalah sesukanya si pembuat soal menaruh kunci. Menemani lebih banyak berarti kuncinya di menemani. Cuman BCD mana yang paling tinggi? Begitu. Jadi kalau ada keraguan, tadi yang menjawab A ada keraguan, ini menemani apa nggarap soal C ya? Terus logisnya biasanya mayoritas gitu benar. Maka langsung larinya ke D. Karena nanti jatuh langsung ke poin 2. Karena 543 pasti ada di BCD. Karena menemani yang menjadi kuncinya. Begitu ya. Sehingga nilainya kalau nggak 2 1. Gitu. Oke. Menemani atasan dan menyelesaikan setelah kembali. Menemani mendiri itu levelnya lebih tinggi menjadi ini lebih tinggi. Ini 5, ini 4. Coba menemani atasan saya, kemudian lembur. Nah, lembur. Nah, sekarang tinggi mana? Lembur dengan minta teman. Nah, tetap tinggi ini ya. 4, ini 3. Begitu. Oke ya. Jadi tertingginya di D dulu, baru B, terus C. Untuk yang A, tentunya poin 1, poin 2. Begitu ya. Oke, nomor 7. Tadi yang benar siapa yang D? Oh iya, betul. Mayoritas D ya. Bagus.
Tapi banyak yang A, satu, A, dua, Mas Chandra A, Mbak Nabila A, Mbak Nita A, Mbak Sylvia A, Mas Abdul Hafid A, Mas Himawan A. Banyak yang A ya, ada 7 orang. Mas Dadio A. Oke, hati-hati ya. Nomor 7, silakan. Oke, makasih ya antusiasnya dan sangat semangat sekali. Meskipun liburan melean malam Agustusan 80. Ini pemecah rekor 80 berarti sudah 70% yang aktif ya. Dari 100 lebih dikit. Oke, ya, ya cukup ya. Kita cek jawaban terbanyak di mana. Nah, ada yang D, ada yang B. Ya, sesuai apa yang saya pikirkan. Oh, ada yang C juga. D, C, B. Oke, kita cek D, C, B. Oke, terbanyak D. Terbanyak D. Oke, intinya apa di sini poinnya? Dituntut bekerja cepat dan teliti. Kemudian ada software baru yang tidak dikuasai sama sekali. Intinya, karena anjurannya harus menggunakan software baru, berarti harus siap untuk mempelajari software baru tersebut walaupun tidak saya kuasai. Itu adalah pikiran yang terus berpikir untuk maju dan berkembang. Intinya itu. Jadi pokoknya berkenan untuk mau mempelajari software baru tersebut. Di mana poinnya sekarang? Menghadap atasan nggak mungkin. Langsung mencoba meskipun pekerjaan saya harus sedikit terlambat. Nah, ini sudah kata-kata negatif. Jangan dipilih. Nah, tadi ada yang jawab B ya. Oke. Kemudian meminta bantuan teman. Pokoknya dikit-dikit minta bantuan teman itu biasanya tidak tertinggi. Hati-hati ya. Menyediakan waktu yang ekstra. Nah, ini jelas ini ada kata-kata segera memenuhi anjuran tersebut. Menyediakan waktu yang ekstra. Kenapa ekstra? Karena tidak saya kuasai. Begitu ya. Sehingga ini poin 5. Loh Pak, wong saya tidak kuasai kok. Gimana saya mampu? Disitulah letak bahwa kita harus berpikiran dan berwawasan yang luas untuk terus maju dan berkembang. Begitu. Ya, jadi 5-nya ada di sini. Kemudian yang selanjutnya, tetap nuansanya, nuansa mau mempelajari software baru itu. Mau dan aktif dirinya sendiri. Gercepnya pada dirinya sendiri. Bukan apa namanya menghadap atasan dulu. Ini kan artinya konsul dulu. Sementara ada yang mencoba dulu. Yang mencoba menyediakan waktu ekstra, oke. Langsung mencoba software baru meskipun ini nanti berantakan. Meminta bantuan teman mengerjakan pekerjaan saya software, menggunakan software supaya tenggat waktu, ini tidak ya. Jadi ini poinnya 5 di sini. Kemudian yang C-nya ini ya. Jadi apa namanya? Kenapa C bisa poin yang keempat? Karena memang levelnya di bawahnya 5, di bawahnya D. Jadi bukan berarti itu baik, enggak. Makanya poinnya dikasih 4. Gitu ya. Oke, tapi ini tetap poin 3. Oke, nomor 8. Silakan 8. Nah, ini agak sulit ini ya. Agak sulit ini. Coba menghadapi situasi tersebut ya. Ruangan yang padat sehingga membuat kondisi kerja sangat tidak nyaman. Bagaimana? Yang pasti harus bisa beradaptasi ya.
Tidak mungkinlah menemui atasan untuk usul. Itu nggak mungkin tertinggi, apalagi ya pasrah. Oke. Jadi 543-nya jelas ya. Menerima kondisi, segera menyelesaikan diri, mengutamakan pelayanan dengan membuat pelayanan berjalan teratur sebaik mungkin dalam kondisi tersebut. Di sini ada yang harusnya kita terpikirkan, ada di sini dan di sini ya poinnya. Kenapa? Di sini ada kata-kata sebaik mungkin, ada kata-kata semaksimal mungkin. Artinya tidak sekedar beradaptasi, tapi ada poin lebih yang ditekankan. Sehingga jangan sampai terganggu dengan B. Kalau kita terganggu dengan B, peluang kita dapat 3, besar. Kalau kita nggak terganggu dengan B karena tahu konsepnya, bahwa kata semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, itu dua kata yang lebih baik daripada tidak ada kata itu. Maksud saya di B tidak ada. Sehingga B hilangkan dari 54. Maka saelek dapat poin 4, begitu maksud saya. Maksimal mungkin dalam memberikan pelayanan. Mengutamakan pelayanan dengan membuat pelayanan berjalan teratur sebaik mungkin dalam kondisi tersebut. Ada perbedaan sikap di awal antara A dan B. Kenapa A ini lebih bagus? Satu, karena kata-kata semaksimal mungkin dan menerima kondisi tersebut. Sikap pertama kali adalah menerima dulu. Itu, menerima memang keadaannya seperti itu, tapi tetap bekerja semaksimal mungkin. Sehingga poin ini lebih tinggi. Ini 5, ini 4, baru ini 3. Gitu ya? Oke. Itu aja. Terbanyak di mana yang jawab? Pilih saya banyak, ini A dan D imbang kayaknya teman-teman. Nah, betul kan? A, B, D, 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 yang di atas banyak D. Imbang kan betul? A dan D. Jadi gitu. Oke, bagus tapi ya. Kalau imbang tapi hanya 5 dan 4 nggak masalah. Tapi kalau kayak tadi, imbang tapi dapatnya poin 2. Wah, emang. Yang tadi di atas tadi. Banyak tapi salah tadi. Yang E, yang kunci pas E tadi. Oke, lanjut nomor 9. Silakan chatroom 9. Nah, ini gimana kalau kejadian seperti ini menimpa kita? Ada teman yang punya hutang, tapi ternyata nggak balik-balik. Sudah 6 bulan. Kira-kira bagaimana? Harus realistis. Jangan sampai dibiarkan. Kan begitu ya? Membiarkan itu juga merupakan suatu kesalahan. Kalaulah itu masing-masing pribadi karena kebaikannya, diikhlaskan dan lain-lain, itu beda. Kalau urusan dengan kunci, urusan dengan soal, maka tidak mungkin itu tertinggi, ya, tidak mungkin. Oke, ya, jangan sampai punya idealisme bahwa membiarkan itu tertinggi, jangan sampai. Andai kan ada opsi seperti itu, jangan sampai dijawab ya. Kalau urusannya dengan menjawab soal, kalau urusannya dengan fakta di lapangan, ya beda lagi ya, beda lagi. Kalau untuk khusus ini ya, khusus ini. Ya, bagaimana kira-kira? Jawaban yang terbanyak saya ingin cek A. Oke, A semua ya. Oh, ada yang D. Oh, ada yang B. A, D, B. Oh, ada yang C. Lengkap. A, B, D, C. E aja yang tidak ada. Sulit lah soalnya kok bisa sampai semua terjawab. A, B, C, D. Oke, coba. Yang pasti menemui, mengingatkan. Menemui, menghubungi, menghubungi. Nah, coba kita main kata aja. Kita main kata. Kira-kira kata-katanya di mana yang paling tidak terlalu frontal. Kan itu aja. Menemui mengingatkan harus segera membayar. Oke. Menemui seperti biasa dan jika ada ini bukan, nggak akan tertinggi model kayak begini. Sudah ini hilangkan. Jika ada kesempatan akan menanyakan. Ini kan nggak jelas ini. Padahal konsepnya kalau model seperti ini itu harus menemui, mengingatkan dengan cara yang halus. Intinya begitu.
Nah, berarti poinnya ada di ini, di sini, dan di sini. Sekarang kita cek lagi. Segera menghubungi untuk menanyakan perihal hutang tersebut karena waktu yang saya berikan sudah cukup lama. Oke, ini bagus. Segera menghubungi menanyakan perihal hutang tersebut karena saya juga membutuhkan uang tersebut. Nah, ini terlalu itu ya. Ini kalimat ini kesannya nggak pas ya. Kesannya nggak pas. Oke, jadi yang paling tepat sekarang sudah mengerucut antara, kalau yang E coba untuk membicarakan hutangnya tersebut. Menghubungi dan mintanya menemui saya. Nah, ini nggak baik. Nggak mungkin, ini tertinggi ya. Nggak mungkin ya. Oke. Jadi sekarang mengerucut tinggal dua opsi. Ya, antara A atau yang C. Oke. Segera menghubungi untuk menanyakan perihal hutang tersebut karena waktu yang saya berikan cukup lama. Bagus ini. Menemui dan mengingatkan bahwa dia harus segera. Oke, jelas ini jawaban tertingginya. Limanya jelas di situ. Gitu. Oke. Yang yang nomor dua adalah yang mana antara A atau D, antara A atau D di sini 4, di sini 3. Begitu. Oke ya. Jadi kadang-kadang kasus-kasus yang seperti ini itu jadilah eh, pribadi orang lain yang mungkin kita tidak bisa menjaga apa namanya emosi kita. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menjaga emosi sehingga ya memang harus A kan begitu. Ya memang harus A. Tapi kan bukan itu yang sebetulnya. Walaupun tidak begitu, pastinya menghubungi dan menanyakan itu sudah cukup. Dengan alasan sesuai dengan konteks. Kenapa kok opsi C itu tertinggi? Karena konteksnya kita diarahkan ini 6 bulan, padahal janjinya hanya beberapa minggu. Jadi poin ini harusnya menjadi sebab kita memilih C. Jadi ini ya, paham ya bahwa soal karakter ini bercampur dengan soal analisa HOTS ya, tes karakter tapi ada muatan analisa yang HOTS. Ada poin di sini sebagai petunjuk bahwa ini harus dijelaskan. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham arah saya kemana. Oke, nomor 10. Kalau ini saya yakin mayoritas 90% benar ya mungkin. Kalaupun terjebak ada beberapa saja mungkin yang menjawab, biasanya anak-anak yang berpikir realistis tuh suka jawabnya D. Simpel-simpel aja begitu. Simpel-simpel aja, Pak, logis saja. Ya D begitu. Logis. Tapi apakah itu yang terbaik? Coba saya ingin cek. Nah, betul ya. Mayoritas C kan? Oh, ada yang B, ada yang D. Ya, betul D ya, terjebak di D kan? Ya, ada B, C, D. Coba pahami ya. Kemarin Ketua RT minta saya menyediakan tempat dan makanan. Padahal baru beberapa bulan ini saya mendapat giliran sebagai tuan rumah. Oke. Intinya, ketika Ketua RT memberikan begitu, kira kita berkenan menerima. Poinnya di situ. Berkenan menerima, atau atau karena di sini ada kata kata sudah pernah ya, sudah pernah kemarin, padahal baru beberapa bulan lalu saya mendapat giliran. Oke, coba minta kebijakan itu untuk mencoba mencari alternatif rumah warga lain karena saya sudah pernah menjadi menerimanya karena itu bukan hal yang merepotkan. Menerimanya karena kebetulan saya tidak ada acara lain. Kalau ini nggak akan mungkin tertinggi, nggak akan. Kunci diarahkan ke sini nggak akan mungkin tertinggi ya. Karena kebetulan saya tidak ada acara lain. Ini bukan alasan suatu yang logis, yang bijak, bukan ya. Berarti ada acara lain? Bagaimana? Menerima saja karena itu bukan hal yang merepotkan dan mudah dilaksanakan. Kira-kira realistisnya seperti ini bagaimana?
Karena ini ada penjelas beberapa bulan yang lalu itu sudah. Tapi gimana caranya menolak tapi bukan berarti saklek begitu ya. Jadi meminta kebijakan Ketua RT untuk mencoba mencari alternatif rumah warga lain karena saya sudah pernah. Ini adalah jawaban yang mengarah ke sini ya. Kalau menerima saja karena bukan hal yang merepotkan dan mudah dilaksanakan, ini konteks soalnya nggak diarahkan ke situ jatuhnya. Jadi soal TKP kadang sulit ya begini. Ada soal yang kapan itu menjadi puncak karakter yang sekiranya tertinggi, kadang-kadang harus melihat poinnya di mana soal itu. Jadi soal PKP yang hot itu poin narasi soal itu menjadi petunjuk utama untuk menjawab. Makanya ada trik, saya pernah berpesan, jangan menjadi pahlawan kesiangan. Jangan selalu menjadi seorang pahlawan kesiangan. Artinya jawaban yang manis belum tentu itu yang terbaik kalau ada poin penekanan di narasi soal. Gitu ya? Sehingga ini jawaban yang terbaik. Baru ini, baru ini. Gitu ya? Oke. Ada tadi yang C? Banyak enggak? Iya, silakan Mbak Dia. Ya, C ya. Alhamdulillah C yang terbanyak. Bagus. Nomor 11, ya tinggal sedikit. Nah, ini sulit soal ini. Ini kalau teman-teman berpikir kayaknya pernah melihat soal opsi kalau itu, maka saya suka milih itu. Tahu maksud saya? Sering kalau ada kalimat kata ini di dalam opsi, seringkali ini kita pilih. Sering. Saya sangat yakin banyak yang memilih E. Yakin. Saya sangat yakin. Yakin sekali. Coba saya cek. Nah, nggak banyak sih ya. Satu, dua. Ayo semakin banyak yang ngechat, semakin benar dugaan saya. Tiga, lagi, chat lagi, ada yang E lagi. Nah, ya, E lagi, betul ya. Banyak kan ya yang terjebak, ada lima lebih. Oke. Ya, oh, E lagi, Mbak Anggreni. Mas Dwi Nugroho, E lagi. Ya, oke. Kira-kira dapat poin berapa? Tetap tinggi, cuman tidak tertinggi. Tidak tertinggi. Kenapa? Di sini ada poin bahwa Anda, teman-teman yang menjadi panitia, itu kesulitan mendekorasi. Tetapi Anda itu punya keterampilan. Nah, Anda punya keterampilan menata dan mendekorasi. Tapi Anda tidak di dalam tim itu. Terus kita bilang mengajak teman lain, teman siapa? Begitu. Artinya yang terbaik ya langsung membantu mendekorasi ruangan. Jadi jawaban yang terbaik adalah B. Gitu ya. Ini ya, ini 5, baru ini. Oke, lanjut nomor 12. 12 silakan. 12 ini juga sulit ini soal ini. Kemungkinan banyak opsi teman-teman ini. Kemungkinan ada di D dan E terbanyak ya. D, E, A. D, E, A ya. Coba saya cek. Nah, betul ya, D. C Pak pasti. Woi, mantap. C Pak pasti. Iya dah. C dikit loh. Kalau pasti biasanya banyak. Ya, poncoy. C-nya dikit. C-nya tak hitung ya, C ya. C.
C1 Mbak Fitriana, Mbak Zahro C, Mas Tanhitan C, yang Mbak Yanti C, Mas Ihan C. Oke, ya, juga banyak. C memberi makna negatif gak sih? Oke, coba. Memberikan alasan kesibukan dalam pekerjaan dan membatalkan putusan. Ini sudah jelas, ini negatif sekali. Kok bisa ini dipilih? Ini kan kalimat negatif. Ayo, Pak Sabar terpilih menjadi ketua RT. Pak Sabar ingin menolak karena dia sangat sibuk dengan pekerjaan kantornya, tapi warga menghendaki. Menghadapi itu, Pak Sabar sebaiknya tidak menolak, sebaiknya. Loh, nggak realistis pekerjaan kantor. Nah, ini repot. Tidak ada data sama sekali bahwa tidak mampu untuk mengerjakan ini jadi ketua RT. Ya, apalagi ini sudah dipilih dengan pemilihan. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa pada saat pemilihan, nah, Pak Sabar terpilih, bukan ditunjuk, terpilih. Artinya ada proses musyawarah, ada proses demokrasi di sini. Jadi opsi yang terbaik intinya menerima, intinya menerima. Menerima di mana? Apakah di D atau E? Kalau ini mesti tidak ya, antara D dan E. Meyakinkan diri menjalankan sebaik-baiknya putusan itu. Kalau yang E menerima proses demokrasi. Ada pembeda antara D dan E. Bedanya di mana? Di sini. Aktif meyakinkan warga untuk mencapai tujuan bersama. Jadi selain menerima untuk dirinya sendiri, juga mengajak warga untuk berjalan bersama, mencapai tujuan bersama. Kenapa? Kalau tidak ini, maka kesibukan Pak Sabar dia tidak akan terdukung oleh keaktifan warga. Begitu. Jadi kalau warga sepakat, ayo sepakat, meskipun saya repot, ya kalau repot tapi didukung oleh semua dan semuanya ikut aktif dalam mencapai tujuan bersama, saya kira jadi ringan, jadi tidak berat walaupun sibuk. Nah, begitu ya. Makanya E lebih tinggi itu. Kenapa? D tidak ada muatan ini. Tidak ada. Ya. Nah, oke. 54-nya di D. Kalau nggak saya kasih poin, kasih 3 aja. 13. Banyak terjebak kan? Waduh, iya ya Pak. Oh, tadi ada yang jawab yakin C tadi malah kena negatif. C itu dapat poin 1. C itu dapat poin 1 tadi. Paling jelek. 1 atau 2. Ya, ya. Nggak teliti tadi ya Mas. Mas Tanhitan. Oke, nomor 13. Silakan. Nah, 13 ini harus jeli. Jangan sampai soal seperti ini aja kejebaknya pada poin yang sempit ya. Oke. Ya, saya cek ya. Nah, D ya, betul. Oh, ada yang E. Jebak ya, yang E ya. Tapi mayoritas D ya, 99% ya, D. Ini kenapa E salah? Ini hanya donatur sebelumnya aja. Donatur yang baru nggak ada. Padahal harusnya donatur sebelumnya dan donatur yang baru. Nah, gitu ya, Pak di sini. Oke. Mana lebih besar mana antara yang lama dengan yang baru? Ini yang baru ini. Ini 4, ini 3. Oke. Nomor 14. 14.
nomor 11 sampai 15 itu judul aspeknya adalah aspek bekerja bersama-sama, ya, bekerja bersama-sama. Jadi kalau besok ujian ada tulisan di pojok kanan atas tes soal TKP, ada tulisan keterangan yang menunjukkan tentang ini ya, bekerja bersama ya, istilahnya banyak orang. Itu yang pertama sebagai trik ya. Contohnya ini, ya, karena dikasih keterangan ada bekerja bersama-sama ya, maka di sini mengajak Lintang mengevaluasi kelemahan dalam penelitian bersama-sama. Begitu. Kalau ini sendiri, kalau ini sendiri, kalau ini sendiri, ibaratnya begitu. Gampang-gampangannya gitu. Jadi ini poin tertinggi ya. Nomor 15. Ya, betul banyak yang B ya. 13 tadi jawabannya adalah delta. Delta. 15 terakhir. Nah, ini juga sama. Poinnya adalah bekerja dalam tim. Oke. Jadi kalau bekerja dalam tim, jangan memilih ini. Mengundang teman-temannya untuk berlatih imbalan, ini jelas negatif ya. Ini tidak, karena ini sendiri ya, tidak tim. Terbuka, berlatih bersama, tim. Jadi yang paling tepat ya, jawabannya aktif, efektif, dan efisien adalah E. Ini ya, membentuk grup band secara rutin berlatih mengembangkan bakat bermusik. Saya kira teman-teman milih E rata-rata ya. Iya, ya, betul. E semua. Oh, ada yang D ya. Oh, ada yang A juga. Ada yang D, ada yang A. Mencari alternatif cara yang bisa dilakukan mengembangkan kemampuan. Ini lebih kecil ya daripada A. Karena A itu ada bekerja bersama. Oke, Oke, cukup. Sudah, silakan dikoreksi. Dikoreksi sebelum meninggalkan Zoom yang teman-teman P3K. Silakan dikoreksi nilainya. Ya, habis ini kita bahas untuk gambar dulu ya, baru ke soal penalaran. Karena lebih cepat untuk gambar. Oke, silakan dihitung dulu. Poinnya diarahkan ke 225 ya, kalau untuk CPNS. Kalau untuk P3K diarahkan ke 100. Ya. Jumlah poin dibagi 75 kali 225. Kalau yang P3K jumlah poin dibagi 75 kali 100. Yang P3K. CPNS. Oke. Bagi yang di atas 90 lolos target tim. Walaupun 80 juga tidak jelek. Bagi yang di atas 190 lolos target belajar bimbel kita. Ya, coba dihitung. Ada di atas 190, kalau P3K ada di atas 90. Silakan. Dihitung chatroom nilainya supaya teman-teman yang lain tahu, wala saya ternyata ada di rata-rata, tidak tertinggi. Oh, ternyata saya ada di lolos harapannya Pak Jamil. Begitu ya. Jadi kalau CPNS target saya di atas 190, kalau P3K di atas 90 ya. Bukan berarti jelek ya, di bawah 190 bukan berarti jelek ya. Bukan. Oke, coba. Nah, bagus, luar biasa. 204, 213, 207, 195, 204, 201. Mohon diulangi Pak rumusnya. Ini ya, kalau P3K
Jumlah poin dibagi 75 kali 100. Kalau CPNS, jumlah poin dibagi 75 kali 225. Nah, ini banyak yang 192 ya. Nggak apa-apa lolos di atas 190 sudah tinggi. Sudah tinggi. Luar biasa teman-teman sudah konsep TKP-nya sudah bagus. Mbak Lailatul Mufidah 190 bagus. Nah, ini ada yang rendah ya, betul ya. Tadi waktu saya cek kiriman jawabannya, Mas Himawan seringkali ada di opsi yang beda dengan mayoritas. 177 nggak jelek karena passing grade-nya 166. Apakah tidak? Itu pas. Maksud saya bukan rendah, tapi itu rata-rata. 170 sampai 180 itu rata-rata mayoritas peserta. Bukan berarti jelek, bukan. Kayak mayoritas umumnya peserta di luar sana. Umumnya peserta yang ketika kita melihat live scoring ujian umumnya 170 sampai 180. Nah, ini ada 173 juga. Nggak jelek, sudah lolos passing grade melebihi ya. 166 kan passing grade-nya nggak jelek. Cuman tidak tidak lolos target saya. Kalau target saya 190 supaya apa? Kalau ada TIU-nya kurang, itu tetap bisa bersaing melawan anak-anak yang pinter TIU. Karena anak-anak yang pinter TIU rata-rata di luaran sana yang kalau nggak belajar betul TKP, nilainya tetap di bawah 180 TKP-nya. Kalau nggak percaya silakan lihat live scoring tahun-tahun lalu ya. Masih ada di YouTube. Oke, oke, nggak apa-apa. Hari ini soalnya memang lebih sulit ya TKP-nya. Kemarin juga sulit. Dikit-dikit aja yang penting rutin ya. Soal-soal sulit saya berikan. Oke, cukup. Makasih responnya, ngirimkan nilai. Oke, silakan yang P3K, yang usia di atas 35 bisa live dari Zoom, boleh. Sekarang kita bahas untuk soal-soal tes intelijensi. Oke, 87 untuk P3K. Ya, cukup bagus, Mbak. Cukup. Cuman target saya di atas 90 ya, karena mayoritas peserta itu 75 sampai 85 untuk P3K. Kemampuan manajerial. Iya, Mas Bagus. Nah, sama-sama. Oke, TKP penting sekali ya, pendulang skor, pendulang banget 225 sangat tinggi. Kalau kita bisa manfaatkan TKP yang luar biasa, saya yakin bisa mengalahkan mereka yang jago TIU. Oke ya? Ya, kita mulai untuk yang gambar. Soal gambar, kita sepakat jam 9 selesai ya. Kalau belum selesai, kita lanjut hari Sabtu. Kita sering kok 1 minggu sampai 3 kali ya. Mulai minggu ini kita aktif, supaya terbiasa aktif. Minggu depan kita bisa mulai bimbingan bidang, latihan, atau ada pemateri. Sebetulnya sudah mulai, tapi untuk guru besar kita baru mulai bimbingan bidang, fokus baik latihan maupun pendampingan mulai minggu depan. Oke, kita lihat soal gambar. Oke, ya. Soal-soal gambar ini soal-soal hot ya, soal-soal hot, soal yang real juga banyak keluar soal-soal seperti ini. Oke, kita bicara trik-triknya ya. Ya, silakan diikuti. Tidak usah pakai chatroom karena tes intelijensi kalau nggak ketemu ya banyak salah ya. Kalau nggak ngirim jawaban, biasanya kalau nggak ngirim berarti sangat tidak yakin. Oke, langsung saja ya. Coba kalau ketemu soal model dimensi ruang melipat-melipat, maka yang pertama adalah jangan pernah berpikir di awal untuk melipat, apalagi mutar-mutar, membalik-balik, jangan dulu. Yang dipikir pertama adalah cek elemen yang berjarak. Contohnya ini dan ini. Elemen yang berjarak. Dua elemen yang berjarak, cek. Ini dan ini kan berjarak tuh dipisahkan oleh ini. Maka ini dan ini tidak mungkin dia jejer, bersebelahan. Tidak mungkin. Sehingga ini pasti salah. Karena ini dipisahkan oleh satu bangun.
satu elemen. Maka antara silang dengan ini nggak mungkin nempel. Itu maksud saya. Kemudian lagi-lagi cek hubungan dua elemen yang berdekatan. Dua elemen yang berdekatan mana contohnya? Berjarak dulu ya, berjarak dulu. Kalau masih ada yang berjarak lagi, ini dengan ini berjarak. Maka ini dengan ini nggak mungkin berdekatan begini. Maka ini pasti hilang. Oke. Kemudian lagi, untuk gambar hitam dengan gambar ini. Coba, ini bayangin, bayangin. Jadi kalau yang setelah ditutup atau dilipat, maka ini nanti akan jadi atas. Nah, ini nanti akan nempel ketemu dengan ini. Ya, ini kan sampingnya, ini jadi tutupnya. Nah, arah dari ini lancip akan menuju ke sini, kan begitu bayangannya. Ternyata ini arahnya ketukar. Lancipnya ke sini. Maka ini pasti salah. Begitu. Ya, jadi harus lancipnya yang mengarah ke sini ketika dilipat. Mengarah ke bangun yang sebagai tutup tadi. Begitu ya? Ya, sudah jelas kalau ini sudah pasti salah ya ini capai. Apakah cara seperti itu cepat? Cepat, karena saya sambil menerangkan aja, membuat lama. Begitu ya? Jadi triknya seperti itu. Jadi kalau soal gambar yang rumit, itu jangan mencari yang benar. Carilah yang salah dulu. Kalau yang benar kebetulan ada di A, ya langsung coret aja, nggak apa-apa. Itu level yang sudah lebih tinggi. Maksudnya bagaimana? Saya aja untuk berpikir bahwa A itu langsung kita anggap benar. Gimana caranya? Konsep bahwa A itu langsung pasti benar. Begini, untuk melihat A ini kita simpulkan dengan cara lihat, tentunya langsung main lipat kan? Ini atas. Oke. Kalau dilipat masuk ke dalam, ini jadi tutup bagian atas, maka ini sudah terbukti atas. Kalau ini sudah sama-sama atas, konsepnya ini dan ini harus sama persis. Kalau ini kiri, satunya kanan. Jadi kalau plus yang kanan, yang kini yang kiri, maka harus tetap kiri kanan. Asal ini tetap sama-sama atas. Begitu. Kalau ini pindah ke bawah, ya, kalau yang ini tukar ada di bawah, maka ini harus tukar konsepnya. Terus nggak usah bayangin dilipat, itu konsep trik yang sudah saya simpulkan dari percobaan dan dari membayangkan nalar. Jadi kalau ini putar di bawah, maka ini tukar tempat. Ini harusnya kiri pindah ke kanan. Andaikan A ini saya ganti gambarnya, ini saya taruh di bawah, maka plus harus sebelah kiri, ini harus kanan. Maka itu juga benar. Begitu ya? Paham ya? Jadi cara untuk melihat soal-soal model kayak begini, satu, elemen yang berjauhan, elemen yang berdekatan, mengarah atau tidak. Kemudian atas tetap atas atau atas pindah ke bawah. Jika atas tetap di atas, maka posisinya kiri harus di kiri, kanan harus di kanan. Kalau atas menjadi pindah ke bawah, maka kiri pindah ke kanan, kanan pindah ke kiri. Mudah-mudahan paham ya. Kalau fokus paham, saya yakin paham. Oke, nomor dua. Sama. A dengan C berjauhan, maka ini pasti salah. Kok malah cecer? Begitu. E dengan F sekarang. Ada enggak E dan F? Nah, E dan F berjauhan. Kenapa ini cecer? Salah. Begitu. B dan D berjauhan. Apakah ada di sini B dan D? Enggak ada. Berarti yang lain aja. Gitu ya. Langsung aja konsep yang kayak saya tadi. Kira-kira bisa enggak diterapkan konsepnya? Langsung, misal, saya anggap bahwa A menjadi bagian atas. Oke, A menjadi bagian atas. Saya tutup. Ya, bagian atas ini, bayangin ya, bagian atas ya. Maka B ini di kanan, ini di kiri. Ya, kalau dilihat dari sampingnya. Jadi ini kalau jadi tutup, maka ini di kirinya.
Nah, cocok. Ini kanannya cocok, pasti benar. Udah. Kalau tahu konsep ini, atas, kiri, kanan. Ini jadi atas, kiri, kanan. Ini kan kirinya daripada B. B kan kanannya F. F kirinya B. F kirinya B. A di atasnya. A di atasnya. Cocok. Nah, berarti sudah. Pakai konsep atas, tetap atas, maka bawahnya kiri kanannya harus tetap. Kalau atas pindah ke bawah, maka kiri kanannya berubah. Itu. Kalau ini sudah yakin dengan konsep itu, maka ini nggak usah dicoba semua, pasti benar. Itu mempercepat, mempercepat. Kalau waktunya jenengan longgar, ingin meyakini jawaban, maka eliminir yang salah. Kalau ingin meyakini jawaban. Masalahnya yang paling benar, langkah dalam menjawab itu harus meyakini kebenarannya. Setelah waktunya masih ada. Gitu. Oke, nomor 3. Lagi-lagi sama ya. Nomor 3. Coba cek nomor 3. Nomor 3, 3 dan 5. Jejer ya. Satunya di atas. Ya. Kalau kita pakai konsep ini, 1 dan 4 ini berjarak, maka ini jejer nggak boleh, jelas salah. Terus lagi ini, elemen 2 dengan elemen 3, itu kan searah, itu sejajar. Tapi ini kok ketemu di sini. Nah, ketemu, nggak mungkin benar. Itu lagi ya, didapatkan lagi. 1 dan 4 ini juga 1 dan 4 jejer harus berjarak 1 dan 4. Nggak mungkin bersebelahan, salah lagi. Itu sekarang tinggal ini dan ini. Ini yang paling enak untuk dicoba. Kenapa kok itu paling enak? Konsepnya tadi kan sudah saya sampaikan di atas. Titik 1 menjadi atas. Maka kalau ini saya lipat, ini menjadi tutup atasnya. Berarti ini kan kirinya 6. Ya, 5 kan kirinya 6. Maka kalau ini di atas, ini 5 harus kirinya 6. Maka ini ketukar. Berarti ini kalau 6 di sini, 5 di sini, maka 1 harus di bawahnya. Begitu. Sehingga jawabannya pasti ini, yang lain yang salah. Nggak usah dicoba. Begitu. Oke ya. Nomor 4. Ini juga ya. Nggak usah melipat-lipat dulu. Jangan main melipat-lipat dulu. Nanti pusing kalau melipat-lipat dulu. Main trik dulu. Oke ya. Ini kalau dilipat, maka ini ketemu selalu hitam. Nah, bangun ini, kotak ini kalau dilipat, ketemunya ini selalu hitam. Nah, ini ketemu putih. Pasti salah. Ini ketemu selalu hitam. Oke. Ini ketemu putih. Salah pasti. Ini ketemu selalu hitam. Nah, oke. Berarti ini, dan ini. Sekarang dicek. Ini sekarang. Ini nggak mungkin bertemu sama hitamnya. Lawang ini hitam ketemu putih kok. Berarti hitam ketemu hitam pasti salah. Nah, begitu ya. Trik-triknya diingat ya. Konsep ini dipakai untuk berbagai soal, nggak hanya untuk soal ini. Oke, berarti tinggal ini dan ini. Coba lihat. Sekarang ini kan vertikal ke arah sini ya. Tapi ini horizontal. Nah, ini kan horizontal ke arah yang sini. Ini vertikal ke atas. Maka ini pasti salah. Sudah tinggal ini. Loh Pak, kok ini bisa benar? Gimana cara meyakini bahwa C itu benar? Nah, apa kita belajar ya. Kalau ujian nggak perlu diyakini. Kalau yang lain salah ya sudah pasti itu benar. Ini kotak hitam ketemu ini sudah pasti benar. Nah, masalahnya ini putih di bawahnya. Kalau putih berlaku di bawahnya, berarti ini kan diputar ke bawah tuh. Putih ini. Putih kan harusnya di atas. Tapi ternyata ditaruh di bawah. Berarti posisi ini yang kirinya ini harus bertukar. Menjadi kanannya. Ya, karena ini yang atas pindah ke bawah. Maka posisi ini yang kirinya ini harus pindah kanannya ini. Itu kan trik.
Nah, jadi kalau tahu trik ini enak sudah. Gitu. Oke ya, paham ya? Mudah-mudahan paham. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini sulit. Karena soal hari ini gambarnya sulit-sulit ya, nggak apa-apa. Kalau udah belajar sulit, nanti yang gampang enak. Nah, depan yang gampang juga akan saya berikan. Coba, ini sulitnya karena ada dua tahapan. Yang pertama, itu ini dicerminkan sehingga menjadi begini. Nah, setelah dicerminkan, rangkanya diputar, diputar, diputar ke sini. Sehingga ini menjadi tidur. Ya, ini diputar kan akhirnya menjadi begini tuh. Nah, tapi yang ini diganti melengkung. Itu ya. Berarti yang ini bagaimana? Diputar, dicerminkan dulu. Cerminkan sehingga menjadi begini kan gambarnya. Ini, ini. Kalau sudah cermin begini, maka diputar. Diputar kemana? Ya mengikuti ini. Berarti diputar ke atas menjadi tegak diri begini. Ini kan di bawahnya. Tuh, ini diputar kan ini menjadi atas. Ya, diputar ke atas ya, diputar ke atas kan ya. Sorry ya, ini ketukar ya, ketukar ini cara cara menggambarnya kurang tepat ya ini. Oke, ini harusnya di sini ya. Ini jauh, ini dekat. Nah, ini ya. Ini kan lebih dekat tuh dengan cermin, ini harus lebih dekat. Ini jauh ya, ini harus jauh kan begitu. Nah, setelah gambar ini kalau diputar maka ini di sini kan. Nah, diputar ke sini kan begini. Nah, sudah, maka ini dan ini yang betul. Ini kan ketukar, kewalik. Nah, gitu ya. Tapi ini jadi lengkung, lengkung. Oke, paham ya? Posisinya gini. Jadi diterminkan dulu, baru diputar ke kiri, melawan arah jarum jam. Ini soal sulit. Soal sulit ini. Nomor 6 soal gampang. Karena ini langsung bercermin ya. Bercermin, tapi ini ditukar. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Maka ini nanti ini jadi hitam, ini jadi putih. Nah, oke ada yang bertanya ya. Mumet Pak. Nggak apa-apa Mas, skip aja. Jadi kalau mumet, skip aja. Skip, nanti yang nomor mumet aja yang diulang. Begitu. Jangan menjadikan beban nomor hanya satu atau dua, sehingga nomor lain kita jengkel. Jangan ya. Jadi, oh ya gampang masih ciluru kok sing bingung. Nanti aja. Kemungkinan mumetnya ada di nomor 5 kan? Mungkin ya, nomor 5. Ya, nggak apa-apa. Nanti lihat lagi rekamannya, saya yakin bisa. Kenapa kalau melihat rekaman kan langsung terfokus mana yang bingung aja. Tapi kalau sekarang semuanya kan diikuti sehingga kadang kita nggak fokus. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti dicek lagi ya nomor 5 Mas Pan. Kenapa nomor 5 nggak D Pak? Nomor 5 D, alasannya apa? Kalau punya alasan, nggak apa-apa. Siapa tahu jawabannya 2. Siapa tahu. Karena ini diputer ya, diputer. Kalau ini sudah dicerminkan kan gambarnya ini tuh. Ini sudah benar kan? Mengikuti ini diputar ke kiri sehingga dari tidur menjadi tegak. Nah, ini, ini. Tinggi mana ini dan ini? Kan tinggi ini tuh. Lah kalau ini yang D kan ini lebih rendah. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Mouse-nya sudah tampil saya. Mouse-nya tampil. Oke ya. Oke, coba nomor berikutnya 7 ya. Ini gampang, saya yakin semua bisa. 53 selisih 2, 31 ya. Min 2, 1. Oke, lanjut. Nomor 8. Ini diputer ya, diputer, ditidurkan. Ditidurkan kemana? Ke kiri atau ke kanan? Sama aja. Ke kiri boleh, ke kanan boleh. Ya. Ditidurkan ke kanan boleh. Kanan, sehingga ini jatuh di sini, ini jatuh di atas. Tapi tertukar warnanya.
tertukar warnanya. Atau diputar ke kiri juga boleh, ini tinggal tukar aja di sini, tapi warnanya tertukar ya. Diputar ke kiri ya, terus ini nempel di sini, turun, ini atas di atas, tapi warnanya berubah. Ini juga begitu, diputar ke kiri, maka di sini begini. Maka ini posisinya tukar ya, tukar ini, tukar di bawah, berarti ini tukar. Ini nanti posisi ya di sini. Ini yang di sini, yang hitam ini ya, di sini. Berarti ini atau ini. Nah, kan ini apa namanya ini? Belah ketupat kan ya? Belah ketupat. Apa namanya? Trapesium. Trapesium. Yang trapesium, yang ini. Cuman warnanya yang hitam atau yang putih. Karena trapesium tadi warnanya hitam, maka trapesium berubah jadi putih. Kayak ini ketukar kan? Berarti jawabannya nah, gitu ya. Oke. Ini bingung memang betul apa? Nggak apa-apa. Nanti diulang lah, nggak bingung. Ya. Oke, nomor 9. Nah, soal kayak begini fokus satu aja dulu. Fokus satu. Ini kanan, turun, kiri, maka akan berdiri. Di sini muter, muter, gitu ya. Muternya ke sini. Oke, sekarang fokus lagi yang apa? Fokus lagi yang bagian bulat aja ini. Nah, ini turun di sini. Nah, habis atas, kanan, terus turun di sini, pasti nanti di sini posisinya yang hitam. Nah, berarti di sini jeret, jeret, jeret. Sudah yang lain salah. Cuman posisinya di mana di sini kan muter itu sini. Berarti ujungnya harus di sini. Berarti ini yang betul. C. Ya, gitu. Oke, nomor 10. Ini juga begitu, fokus saja satu titik dulu. Ini misal, ini ada di bawah. Saya anggap begini ya. Ada di bawah di sini. Kemudian pindah ke sini. Ini. Maka di sini. Ini. Berarti di sini nanti titik hitamnya ini. Nah, di sini. Nah, berarti kan ini. Nah, nah. Sudah, hanya dua ini toh yang benar. Kan begitu. Tapi kan ini jelas. Lengkungannya coba. Yang bergerak dulu siapa? Melingkar sini, ke atas, terus ke atas, ini. Berarti jawabannya yang betul. Ya, kalau bingung yang besar. Yang besar. Ini, terus muter ke sini, terus ke sini, pasti di sini nanti. Berarti jawabannya adalah ini. Oke ya. Jadi satu titik aja. Tentukan satu titik kunci dulu. Satu titik kunci dulu. Jangan ambisi. Kalau ambisi itu melihat semua titik. Lengkungan kecil, lengkungan besar dilihat dua-duanya bersamaan. Ya pusing. Jangan. Satu dulu. Satu titik dulu pergerakannya kemana, baru titik lain. Setelah satu titik tahu, eliminir yang salah. Sehingga nanti mata kita untuk mencari titik yang lain itu langsung fokus yang benar saja. Gitu. Oke, nomor 11. Nah, ini juga sama. Lihat satu titik aja, fokusnya titik, satu titik. Fokus di mana titiknya? Ini oke. Nah, yang segitiga ya, yang ada arsirannya. Ternyata ini bergerak ke sana. Nah, diputar ke kanan. Nah, habis tegak, miring ke kanan. Diputar lagi, ternyata turun. Ininya loh. Nah, fokus di sininya. Nah, turun. Maka pasti nanti di samping sini kan. Habis di sini, di sini kan. Titik lancipnya. Terus di sini, pasti di sini. Nah, kalau yang di sini kan jawaban yang benar kan ini, ini. Nah, tapi lihat hitamnya. Hitamnya bergerak dulu, bergerak dulu, bergerak dulu. Maka hitam satunya pasti ada di bawah. Nah, di sini. Nah, sudah satu kali saja sudah cukup ternyata. Begitu. Karena hitamnya pergerakannya sudah benar. Bulatan hitam. Oke ya. Nomor 12. Ini juga lihat satu titik kunci dulu. Kalau yang paling enak, yang kontras ya, hitam dan putih. Nah, ini ya. Ternyata habis di bawah,
pindah ke atas, habis itu pindah ke sini, maka pasti di sini nanti jawabannya. Ini kan, ini kan, ya pindah atas, kiri, pasti bawah di sini. Nah yang di bawah kan hanya ini saja. Ya selesai, berarti ini jawabannya. Hanya itu saja. Kalau ini karena ini dibaliknya ini, putih kan harus di atasnya. Ini kan putih di belakangnya. Nah, yang benar kan putih selalu di atasnya, abu-abu. Gitu ya. Gitu ya, harus jeli. Jadi satu titik kunci saja. Nomor 13. Nah, 13 ini coba. Ini pindah ke atas. Berarti diputar ke kiri. Melawan arah jarum jam. Akhirnya di sini. Gitu. Maka ini juga harus diputar ke kiri. Berarti ini posisinya ada di atas juga. Nggak ada jawaban ini ya. Nggak ada jawaban ya. Ini kosong, nggak ada jawaban. Menurut saya kosong. Oke. Kemudian nomor 14. Gampang kalau 14 ya. Tinggal dipotong, dipotong, maka ditaruh luarnya ini ya. Ini kalau ditempelkan kan pas begini. Oke. Nah, 15, 15, carilah gambar sesuai untuk melengkapi analogi. Nah, ini sama, ini juga kita cari satu titik kunci. Yang mana yang kita anggap bergerak dulu. Misal kita anggap ini. Nah, ini kan hitam, hitam di atasnya, ini putih di bawahnya. Kalau kita putar ke kanan, nah ini kan jadi begini, berdiri kan? Jadi ini kita putar ke kanan, jadi berdiri. Yang hitam fokus ya, jangan melihat yang lain. Begitu cara belajar untuk gambar. Jangan yang melihat yang lain. Kalau kita melihat ini, lihat ya. Nah, bangun ini saja, maka kita fokusnya harus melihat bangun ini saja. Hitam, putih, hitam. Ya, hitam berdiri, tadi hitamnya tidur, diputar ke kanan, ke atas, jadi berdiri. Ini kirinya tetap. Maka ini juga diputar, diputar ke sana. Nah, ini tadi berdiri, maka jadi tidur. Tidur putihnya di bawah. Nah, tidur putihnya di bawah. Sudah, hanya ini saja. Loh, jadi satu saja sudah cukup. Begitu. Jadi yang paling penting, gambar yang ruwet, elemennya banyak, mirip-mirip elemennya tapi banyak, itu titik fokusnya, itu tentukan dulu. Lihat pergerakannya. Jangan melihat semua, dilihat semua ya. Itu namanya ambisi gitu. 16. Ini juga sama ya. Ini dan ini nempel ya. Mohon maaf, nempel pantatnya. Maka ini nggak mungkin benar. Ya, ini nggak mungkin benar. Ketemu kok begini. Harusnya kayak beginilah. Begitu. Sekarang berarti ini jelas salah, salah, salah. Maka ini dan ini saja. Nah, sekarang itu dan itu mana yang benar? Nah, ini aja kita lihat. Ini natap ini. Putih lancipnya natap ini. Nah, ini putih lancipnya natap ini. Oke, betul. Putih lancipnya natap ini betul. Nah, sama-sama betul kalau acuannya itu. Sekarang acuan lain aja. Acuan mana kira-kira kalau putih ini ada di bawah. Ayo, putih ini kan kalau ditutup, dilipat, kan posisinya ada di bawah tuh. Ini ada di bawah sebagai alas. Ternyata ini ketika di bawah, ini kirinya hitam. Kirinya hitam toh? Maka kalau ini ada di atas, berarti harus diputer. Yang putih harus kanannya hitam. Nah, ini benar. Yang putih kanannya hitam. Kita buktikan ini, apakah ini benar. Ini ada di atas. Abu-abu ada di atas. Abu, abu. Ada di atas toh? Maka ini harus tetap di kirinya hitam. Loh, ini kan kanannya hitam. Berarti kan ketukarin. Begitu maksud saya. Jadi ini ada di atas, ini sudah benar atas, maka kalau ini kirinya hitam, maka ini juga harus kirinya hitam. Ini kok kanannya yang putih? Nah, itu maksudnya. Mudah-mudahan paham. Sebelumnya saya tanya dulu jawabannya.
Kira-kira paham enggak? Nomor 16 kiri, kanannya, atasnya, ayo direspon. Paham enggak maksud saya? Kalau atasnya kiri, tetap kiri, gimana tadi? Paham ya? Pak, nomor 8. Nomor 8, apa tadi? 8. Oh, bukan. Bukan E ya, bukan. Bukan E. Hmm. Kenapa kok bukan E? Ya, karena yang nempel, trapesiumnya itu yang sisi pendek, bukan yang sisi panjang. Harus jeli ya. Ini kan yang sisi panjang itu yang nempel. Harusnya yang nempel sisi pendek. Kayak ini. Ini kan yang nempel adalah ininya, tinggal turun aja. Maka ini tinggal nempel di sini turun. Harus jeli ya. Hati-hati. Harus jeli. Oke. Oke, paham Pak, Mbak Tika. 70% paham Pak, Mas Tan. Mas Tan, kalau terbiasa bisa paham Pak. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau diulang lagi Pak. Oke, coba lanjut. Ada rekamannya kok ini. Mbak Bapak ngerekam. Oke, sekarang nomor 17. Nah, ini gampang ya. Kalau nggak ada banyak elemen itu lebih mudah. Ini berlawanan ya. Nah, arahnya berlawanan. Maka yang bersebelahan harus ada yang berlawanan. Ini contohnya. Berlawanan toh? Berarti ini saja yang benar. Adakah yang berlawanan lagi? Nggak ada. Yang bersebelahan, ini kan bersebelahan dengan ini tuh. Ini A, ini B ya. Bersebelahan. Adakah yang bersebelahan tapi berlawanan arah? Hanya ini. Ini bersebelahan searah. Ini bersebelahan tidak berlawanan. Ini bersebelahan tidak berlawanan. Itu maksud saya. Cara cepatnya begitu ya. Oke, lanjut. Nomor 18. Nah, ini tinggal melihat kakinya ya. Tinggal melihat kakinya. Kakinya ini ya, putih, abu-abu, hitam. Berarti ini yang kurang adalah putih. Maka jawabannya ini ya. Begitu caranya satu-satu. Kemudian yang bulat, bulat, bulat ada dua. Bulatnya dua, kotaknya dua, bulat dua, kotak dua, ini kotak, kotak. Tidak ada bulat, maka di sini harus bulat-bulat. Nah, berarti ini sudah pasti salah karena bulat kotak, ini sudah pasti salah, harus bulat-bulat. Nah, begitu, karena bulatnya harus dua, setiap ini, isinya ini, harus dua. Bulat dua, kotak dua. Gitu ya. Nomor 19, ini juga sama ya, kotak, jajaran genjang, lingkaran. Jarum genjang, kotak, lingkaran. Maka di sini harus kotak. Kotak, tapi warnanya harus abu-abu karena di sini abu-abunya dua. Abu-abu dua, putihnya dua, maka di sini harus abu-abu dua-duanya. Tapi yang belum adalah yang kotak
Pak, maaf suaranya masih di mute, Pak. Sorry. Ya, jadi elipsnya yang bergerak dulu. Ini ya, ini kan elipsnya tuh yang bergerak dulu, elipsnya. Maka di sini elipsnya yang bergerak dulu. Nah, gitu ya. Dari sini, 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 Kalian berdua 90 bisa. derajat. Ini sini. Di sini letaknya. Gitu ya. Jadi eliminir langsung, eliminir, eliminir. Langsung fokus di sini. Oh, ini bedanya apa ya? Oh, ala bedanya yang bergerak elipsnya dulu. Nah, gitu. Oke, lanjut dua-dua. Nah, ini juga sama ya. Ini posisi di sini, bergerak di sini, serial ya. Eh, bertukar tempat ya. Bertukar tempat. Berdiri tegak, ya, berdiri tegak, kemudian miring dikit, terus rata. Begitu ya. Pasti nanti miring lagi. Miring kemana? Ya ke sini. Nah, ke sini. Nah, berarti yang betul ini saja. Nah, sekarang hitamnya di mana hitamnya? Habis di bawah, pindah ke atas. Pindah ke bawah lagi. Maka pindah ke atas lagi. Nah, ini kan. Jadi pindah-pindah. Bawah, atas. D. Dua, tiga. Nah, ini juga rumit soal seperti ini. Rumitnya bagaimana? Serial. Coba. Ini putih-putih. Oke. Putih-putih. Putih-putih. Maka harus putih-putih. Putih-putih. Nah, ini kan salah jelas. Ini lancip kecil kan harus putih-putih harusnya. Ini kan juga jelas salah tuh. Jadi jangan mikir diputar-putar dulu. Ini juga lancip kecil kok hitam-hitam. Salah. Gitu aja dulu. Ini putih-putih benar. Jadi tinggal ini dan ini. Begitu. Nah, sekarang yang bergerak dulu siapa? Ini ada di atas kan? Ini kan segi empat tuh. Ceret, 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 ceret. Segi empat kan? Ini ceret, ceret, ceret. Nah, segi empat kan? Berarti yang bergerak dulu adalah segi empat. Muter ke sana kan? Nah, bergerak dulu kan? Muter ke sana. Nah, bergerak dulu. Jadi kalau muter ke sini, maka ini segi empat harus bergerak dulu. Mana? Ya ini bergerak dulu. Nah, kan ini kan bukan segi empat. Ini bentuknya. Nah, bentuk gambarnya maksudnya, bentuk bangunnya. Yang bergerak dulu kan ini. Sulit kalau soal kayak begini memang. Mirip tapi beda. Harus jeli ya. Mirip tapi beda. Jadi jawabannya E. Oke ya. Nomor 24. Nanti diulang. Kalau nggak diulang, saya yakin ada beberapa nomor yang bingung. Ini juga sama. Ini juga sama. Fokusnya di mana? Fokusnya. Pokoknya mencari gambar yang berbeda, itu seringkali di cermin atau diputar. Itu dua kuncinya itu. Cermin atau putar. Ini coba. Kita fokusnya. Ini dan ini saja. Yang kontras saja yang paling enak itu. Ini ya. Coba fokus ini. Ini jejer benar. Ini diputar ke sana. Ya, ini jatuhnya berdiri kan? Nah, betul kan ini? Kalau diputar ke sana kan ini jatuhnya kanannya. Apakah ini juga? Nah, betul diputar kan? Ini gerak dulu kan? Ini dan ini jejer. Yang lain hilangkan. Mata kita hilangkan dari gambar lain. Hilangkan ini, hilangkan. Hilangkan. Jangan lihat ini. Lihat ini saja. Gitu. Maksudnya begitu. Yuk, begitu memang harus belajarnya. Jadi fokusnya kalau di sini, ya ini hilangkan mata kita. Hilangkan pandangan dari itu. Nah, ini nih cocok. Nah, ini. Apakah ini betul? Yang bergerak dulu siapa? Ternyata yang betul yang mana? Yang berbeda. Kita cari yang berbeda ya. Ini, ini betul ya. Ya, betul ya. Cuman sebelahnya yang salah ya, sebelahnya ya. Ini sebelahnya putih kan hitam. Sebelahnya putih hitam. Ternyata sebelahnya putih ini abu-abu. Itu maksud saya. Sebelahnya putih hitam, sebelahnya putih, di sini hitam. Maka yang beda ini. Ya, tahu maksud saya yang mana itu? Ini loh, sebelahnya putih, abu-abu. Sebelahnya putih, hitam. Sebelahnya putih, hitam. Sebelahnya putih, hitam. Sebelahnya putih, hitam. Itu ya. Nah, yang paling beda ini. Itu ya. 25. Nah, ini cari gambar yang berbeda juga.
fokus yang paling kelihatan. Model-model gambar kayak begini, itu atasnya atau bawahnya? Atasnya atau bawahnya? Contoh ini, putih ini coba fokus. Kita fokus pada putih dua ini. Putih dua ini kan di atasnya ini tuh. Ya, dimensinya kan putihnya di atasnya hitam, abu-abu. Oke. Nah, ini ada di bawah, ini ada di atas. Sudah jelas beda dua ini. Sekarang kita lihat yang lain. Ini ada di atas, ini di bawah. Lah, ini sama dengan ini. Pasti ini yang berbeda. Begitu. Nah, ini kan bawahnya, ini atasnya. Ini atasnya, ini bawahnya. Ini bawahnya, ini atasnya. Kan begitu ya? Nah, jadi jawabannya ini yang berbeda. Putih-putih dua-duanya di atasnya abu-abu. Yang lain putih ada di bawahnya, salah satunya. Putih ada di bawahnya. Putih ada di bawahnya. Putih ada di bawahnya abu-abu ini. Gitu ya? Oke. 26. Gambar yang berbeda lagi. Nah, kalau model kayak begini, arah panahnya saja menjadi acuan. Coba perhatikan arah panahnya. Sudah jelas bahwa arah panahnya ini dan ini saling searah. Saling searah, arah ke sana ke sana, ke sana ke sana, ke sana ke sana. Lah ini berlawanan. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Berarti ini yang paling beda. Begitu. Oke ya. Nah, nomor 27 juga mirip, mirip ya. Ini arahnya berlawanan, 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 ini berlawanan ya. Nah, ini berbeda sendiri ya. Loh ini Pak. Lah ini kan sama ini ketemu berlawanan-berlawanan. Ini kan berlawanan-berlawanan. Loh ya. Berarti yang ini yang berbeda. Ah, oke. 28. Nah, ini sulit ini 28 ini. Unik soalnya ini. Coba perhatikan. Ya. Jadi ini hitam kecil, paling ujung ini putih. Hitam, putih. Nah, udah fokus ini aja dulu. Hitam putih, hitam putih. Berurutan kan? Mana hitam dulu, terus putih, hitam putih, hitam putih, cocok. Hitam putih, cocok. Berarti yang tidak cocok yang mana? Gambar yang berbeda. Hitam putih, maksudnya hitam abu-abu terus putih gitu loh. Hitam putih. Berarti ini kan yang paling tidak. Sebentar, sebentar. Bergeraknya dulu ya. Ini bergerak dulu, terus disusul ini ya. Ini betul ya. Ini berbeda ya. Ini berbeda. Jadi hitam putih bergerak kalau bergerak ke sini disusul oleh hitam abu-abu sama putih. Ini harusnya hitam bukan putih. Nah, ini yang berbeda. Kalau ini kan sudah cocok putih hitam. Ya, ini putih hitam. Ini ikuti putih hitam. Kalau ini bergeraknya diikuti putih hitam. Sebentar. Oh, bentuknya ya. Iya, betul. Ini ya yang paling berbeda. Nomor 29, coba 28 nanti dicek lagi ya. 29. Nah, ini membayangkan ya. Eh, caranya gimana? Dihitung aja bawahnya. Satu, dua, tiga, empat. Maka alasnya harus bentuknya segi empat. Segi empat coba dihitung. Ini segitiga. Maka ini pasti salah. Ini segitiga. Maka pasti salah. Nah, ini segi empat betul. Nah, ini salah ya, karena ada ini. Dan tinggal ini dan ini. Nah, kalau atasnya begini, ya jelas benar yang itu ya. Oke ya. Lanjut, nomor 30 terakhir. Nah, 30 gampang.
Kalau ini dan ini tidak mungkin. Karena ini bentuknya persegi panjang. Ini kan panjangnya hampir sama ya. Berarti ini dan ini saja. Nah, ini yang mana yang benar? Nah, karena lengkungannya ini yang ujungnya kayak begini, maka di sini. Ini ya. Nah, lengkungannya sama ya. Lengkung ke sini. Jawabannya C. Ini membayangkan ya nomor 30 harus jeli. Oke, sudah setengah 10 ya. Penalaran nggak jadi dibahas lagi. Soal penalaran. Pak, tadi Udah, nomor besok. 19 sama 20 apa, Pak ya? Oke, saya ulang ya. 19, mana tadi? Coba dikoreksi ya, nanti dikasih nilai ya, supaya semangat. Nomor 9, oh nomor 20 ya. 20 delta ya. 19, Pak. 20 delta. 19 delta juga. 19 delta juga. Kemudian, sudah ya? 19, 20. 9 sama 19 atau 19, 20? Oke. Oke, silakan dinilai. Silakan dinilai. Konversinya ke 175 ya. Gambar. Ini 30 soal ya. 30 soal. 30 jumlah benar dibagi jumlah soal 30 kali 175. Berapa nilainya? Jumlah benar dibagi 30 kali 175. Yang bonus tadi angka benar ya. Berapa skornya? Ada yang dapat di atas 145? 21, 22 apa Pak? 22B ya. Jumlah benar dibagi 30 kali 175. Silakan dihitung. 22, 22E ya. 22E. 22 delta. 23 yang E. Oke, silakan dinilai. Sudah malam ya penalaran, kita geser lagi hari Sabtu ya. Mohon maaf. Ternyata makanya butuh pertemuan sering ya. Karena ini. Nggak bisa kalau bahas buru-buru. Nanti jatuhnya apa? Nggak mantap semua. Memang harus santai. Akhirnya ya harus sering. Harus sering. Sudah ada yang ngirim nilainya? 21, 21 jawabannya apa tadi? Delta, 21 delta ya. D. Silakan, berapa nilainya? Jumlah benar dibagi 30 kali 175. Oh, mantap. 122, Mbak Olivia. Ada yang di atas 130? Oke, Mbak Tika, mantap. 145, jos. Yang lain? Oh, ada yang 150. 134, Mbak Sada. Mbak Azalia 163, mantap. Ya, bagus ya pengetahuan gambarnya. 122, Mbak Armi Budi. Bagus. Di atas 100 sudah bagus ya. Gambar nggak boleh di bawah 100 ya. Karena gambar menjadi penolong. Buat teman-teman yang nggak suka hitungan, gambar harus maksimal. Dan soal ujian tes CPNS, gambar terbanyak, 6 sampai 8 soal. Untuk gambar saja, terbanyak. Maka kuasai. Gambar, silogisme, deret, itu kuasai. Sudah jelas itu keluar. Lebih dari 15 soal. Gambar, silogisme, sama deret. Itu pasti keluar. Lebih dari 12 soal. Oke ya? Oke. Cukup itu saja. Silakan, mungkin ada yang mau melean malam Agustusan, mohon maaf, molor 15 menit ya dari kesepakatan jam 9. Besok kita belajar lagi hari Sabtu untuk pendalaman penalaran ya. Kita lanjut penalaran dengan soal lain yang baru lagi, TKP dan itu, tapi kita besok bahas penalaran dulu untuk hari Sabtu supaya penalaran tidak mundur lagi. Gitu ya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih aktifnya, nilainya bagus yang ngirim. TKP-nya juga tadi mayoritas bagus, ada beberapa saja yang kurang dari target. Silakan untuk direview kembali ya.
Nah, minta tolong Mbak Fafa untuk di-share rekamannya maksimal paling lama besok ya Mbak Fafa, besok pagi nggih. Oke, makasih. Mbak Fafa, masih dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, nah, makasih Mbak. Nggih, Oke, Pak. ya saya akhiri sekian dari saya. Silakan istirahat semuanya. Mohon maaf terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Lintang, selamat makan-makan. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.